Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Arum. Kali ini Miss akan membahas mengenai virus. Nah, kita tahu dan kenal bahwa penyakit pasti akan disebabkan oleh dua hal, yaitu bakteri dan juga virus. Apalagi saat ini ya, kita sedang mengalami masalah yang namanya virus corona atau COVID-19. Yang mana virus tersebut muncul pada tahun 2019 dan sangat-sangat menggemparkan dunia. Gitu. Nah, jadi hari ini Miss akan membahas mengenai virus pada umumnya dan juga contoh-contoh yang berkaitan dengan virus. Jadi simak videonya ya. Oke, sebelum Miss lanjut mengenai ciri-ciri dan juga struktur bentuk dari virus, Miss akan menjelaskan terkait sejarah penemuan virus. Virus pertama kali ini ditemukan pada akhir abad 19, yaitu ada ilmuwan asal Jerman, yaitu yang bernama Adolf Meyer. Nah, ia mempelajari penyakit pada tanaman tembakau yang menyebabkan pada saat itu pertumbuhannya terhambat. Nah, dia juga melihat di daunnya pun muncul bintik-bintik putih atau bercak-bercak kuning. Nah, di sini Meyer menemukan bahwa ia dapat menularkan penyakit tersebut ke tembakau yang sehat menggunakan getahnya. Jadi Meyer mencoba-coba nih, kira-kira kalau dia menularkan penyakit yang ada di tanaman tembakau tadi ke tanaman tembakau yang sehat, itu seperti apa? Nah, ternyata bisa dilihat tanaman tembakau yang sehat itu juga mengalami atau menjadi sakit akibat disemprotkan oleh ekstrak daun dari tembakau yang punya penyakit tadi, gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada ahli kedua dari Rusia yang bernama Dmitry Ivanovsky yang nanti akan kami jelaskan. Oke, jadi simak terus ya videonya. Kalau tadi Miss sudah menjelaskan penelitian dari Adolf Meyer. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan percobaan penelitian virus oleh Dmitry Ivanovsky. Nah, dia berasal dari Rusia. Nah, dia ini menguji hipotesisnya Meyer. Dia mencoba menyaring getah daun tembakau yang sudah terinfeksi menggunakan filter yang dirancang untuk menahan bakteri. Tapi ternyata getah tersebut berupaya tetap menularkan penyakit ke tanaman tembakau yang sehat. Jadi ternyata di sini dia tetap setuju oleh penelitiannya Adolf Meyer dan menyimpulkan ada dua kemungkinan terhadap penelitian yang ia lakukan. Yang pertama, penyakit itu disebabkan oleh mikroba yang berukuran kecil dari bakteri. Yang kedua, ia bilang bahwa mikroba tersebut mempunyai atau memiliki zat yang dapat menembus jaringan. Jadi di sini sebenarnya Dmitry ini memang setuju atau bisa membuktikan hipotesis dari Adolf Meyer, tapi di sini dia belum bisa menemukan atau membuat kesimpulan apakah ini disebabkan oleh bakteri atau disebabkan oleh virus, gitu ya. Lanjut, nanti ada ahli yang ketiga berasal dari Belanda, jadi simak terus. Kita lanjut, lalu yang selanjutnya itu ada ahli botani yang berasal dari Belanda yang bernama Martinus Beijenrijk. Nah, dia menemukan bahwa agen penyebab penyakit di getah yang telah disaring oleh penelitiannya Dmitry itu menemukan bahwa penyakit tersebut bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan cairan hidup yang bersifat patogen, gitu. Jadi Beijenrijk ini membuktikan bahwa hal tersebut atau dia membantah pendapat dari Dmitry bahwa bukan disebabkan oleh bakteri melainkan adalah cairan hidup yang bersifat patogen. Gitu, nanti kita lanjut ke ahli yang selanjutnya ya. Ahli biologi yang selanjutnya berasal dari Amerika yang bernama lengkap yaitu Wendell Meredith Stanley atau yang kita kenal dengan Wendell Stanley. Nah, dia berhasil menemukan atau dia berhasil
melakukan penelitian bahwa virus ini bisa dikristalkan. Nah, penelitiannya mengatakan bahwa ia berhasil mengkristalkan partikel agen penyakit mozaik yang kemudian dinamakan oleh beliau sebagai tobacco mosaic virus atau yang disingkat dengan TMV. Nah, jadi yang tadi di awal yang timbul bercak-bercak putih atau kuning pada pada tanaman tembakau itu ditemukan namanya oleh Wendell Stanley dengan nama tobacco mosaic virus gitu. Jadi sampai sini paham terkait beberapa ahli yang telah melakukan penelitian terhadap virus. Tuh, sampai sini. Miss lanjut ya. Di awal sudah Miss kenalkan sedikit mengenai virus. Nah, apa sih sebenarnya virus itu, Miss? Virus itu kita kenal dengan yang namanya parasit obligat pada sel atau makhluk hidup lainnya atau sel inang dan sel induk gitu. Nah, parasit obligat ini karena virus hidupnya secara menumpang pada tubuh sel inang lain. Nah, dia bukan merupakan sel alias aseluler yang tubuhnya berukuran 20-300 milimikron. Jadi sangat-sangat kecil. Nah, virus ini bisa dikategorikan sebagai dua. Dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan dia juga bisa dikatakan bukan makhluk hidup. Karena jika dia dikatakan sebagai makhluk hidup, artinya dia menumpang atau parasit terhadap sel inang gitu. Nah, tadi di awal juga Miss singgung oleh penemuan dari Stanley bahwa virus dapat dikristalkan gitu. Oke. Nah, nanti Miss akan menjelaskan terkait struktur tubuh virus. Di sini ada struktur tubuh pada virus. Nah, ini salah satu bentuk tubuh dari virus. Berikut ini ada kapsid, yang mana di dalam kapsid atau kapsid itu merupakan bagian kepalanya tersusun atas asam nukleat. Nah, asam nukleatnya ini hanya memiliki salah satu macam. Jadi asam nukleatnya bisa berupa RNA atau berupa DNA gitu ya. Jadi kapsid atau kepala dari si virus itu berupa asam nukleat yang cuma salah satu macam saja, RNA atau DNA. Lalu virus juga punya leher. Lalu ada selubung ekor, ada serabut ekor yang seperti kaki. Lalu ada papan dasarnya yang mana tempat nanti adanya jarum penusuk yang digunakan untuk menginjeksi salah satu tubuh dari sel inang atau untuk menghancurkan sel tubuh inang agar nantinya asam nukleat yang dimiliki oleh struktur tubuh virus ini bisa disalurkan gitu ke dalam sel inangnya atau sel inang dari bakteri gitu. Sampai sini paham ya struktur tubuh dari virus. Miss lanjut. Contoh yang di slide sebelumnya itu merupakan salah satu contoh bentuk tubuh virus gitu. Nah, di sini bisa lampirkan yang pertama ada virus bulat yang biasanya kalau dilihat secara mikroskopis itu berbentuk bulat. Nah, ini adalah virus dari ketika kita mengalami flu, namanya influenza virus. Lalu ada yang berbentuk seperti batang atau yang tadi sudah kita bahas, virus pada mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Nah, ini bentuknya kalau dilihat secara mikroskopis seperti batang. Lalu ada virus bentuknya seperti polyhedris. Nah, ini yang menyebabkan penyakit demam, namanya adenovirus. Lalu yang di slide sebelumnya kita bahas, virus yang berbentuk seperti huruf T. Nah, virus ini menyerang bakteri atau biasanya kita kenal dengan bakteriofage. Gitu. Jadi sampai sini paham bentuk-bentuk virus ya. Kalau di slide sebelumnya itu ada bentuk-bentuk tubuh dari virus ketika dilihat secara mikroskopis. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk selubung protein atau kapsid yang ada pada virus. Nah, ada yang pertama itu berbentuk helix
Artinya dia seperti untayan-untayan ya, yang agak banyak. Nah, itu masih terdiri atas salah satu asam nukleat. Di sini ada RNA, juga ada selubung protein dan lain-lain. Lalu ada yang berbentuk seperti polihedral, ada juga yang berbentuk seperti atau bentuk kompleks kapsidnya. Jadi ini seperti contoh dari virus yang bentuk tubuhnya seperti huruf T ya. Kita lanjut. Kalau tadi ada bentuk virus atau bentuk tubuh virus yaitu huruf atau seperti huruf T, nah itu namanya kan tadi bakteriofage atau virus pemakan bakteri. Nah, bakteriofage itu virus yang ditemukan oleh Frederick Trott dan Felix Deherel ya. Sorry, agak belibet nih bis ngomongnya. Nah, bakteriofage menyebabkan sel bakteri pecah, yang mana nanti kita contohkan atau miscontohkan melalui dua daur atau dua proses tahapan dari reproduksi virus. Di sini ada beberapa macam dari virus T atau bakteriofage. Itu ada T1, ada T2 yang tengah, dan juga ada T4 gitu. Jadi sebenarnya secara struktural itu hampir mirip. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, bentuk kapsidnya agak berbeda dan bentuk ini serabut ekornya juga agak sedikit berbeda. Dan juga lehernya juga agak berbeda ya. Gitu. Lanjut. Virus memiliki dua cara untuk menginfeksi bakteri. Nah, jadi di sini ada perkembangbiakan virus yang dilakukan oleh dua cara, secara litik atau lisis dan juga secara lisogenik. Nah, daur litik itu dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena perkembangan virus yang menyebabkan hancurnya sel inang yang terinfeksi itu terjadi pada litik atau lisis. Gitu. Nah, virus ini membutuhkan waktu 10-60 menit untuk menyelesaikan semua tahapan hingga menjadi virus-virus yang baru dan keluar secara utuh dari sel inangnya. Gitu. Jadi waktunya cepat ya, itu bisa menghasilkan ratusan atau ribuan virus. Tuh. Nah, di sini nanti akan Miss bahas satu persatu bagaimana secara litik atau lisis dan juga secara lisogenik. Bahas dulu siklus yang pertama, yaitu siklus litik atau daur litik atau lisis juga boleh. Nah, di sini virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Daur litik juga terdiri dari beberapa fase atau tahapan. Fase pertama itu namanya adsorpsi, gitu. Fase kedua ada injeksi, lalu ketiga sintesis, keempat assembling, dan yang terakhir litik. Jadi ada 5 tahapan yang ada pada siklus litik. Nah, fase pertama itu fase adsorpsi atau fase pelekatan di mana virus melekat pada sel inang yang akan diinfeksi atau yang akan diinjeksi. Jadi setelah melekat pada permukaan sel inang, alias menggunakan jarum penusuknya, virus akan mengeluarkan enzim lisozim yang dapat melubangi membran plasma pada sel inang. Gitu. Jadi lubang ini nantinya akan digunakan untuk memasukkan salah satu materi genetik DNA atau RNA virus ke dalam sitoplasma dari sel inang. Yang kedua, ada fase penetrasi atau fase injeksi. Nah, di sini setelah tadi pelekatan yang menghancurkan membran plasma dari inang, di sini tahap penetrasi ini virus akan memasukkan asam nukleatnya, RNA atau DNA ya, ke dalam sel inang melalui lubang yang telah terbentuk. Gitu. Lalu yang ketiga ada fase sintesis atau ya bisa juga kita kenal dengan eklifase. Asam nukleat dari virus, DNA atau RNA, itu akan menginaktivasi DNA inang. Jadi diambil alih nih oleh si virus. Jadi sel inang diambil alih pekerjaannya
atau DNA dari inang juga diambil alih, diganti oleh DNA dari virus, sehingga sel inang akan mereplikasi asam nukleat virus dan membentuk berbagai komponen tubuh dari virus gitu. Jadi di sintesis ini, setelah dia mengelabui dan ternyata sel inangnya tertipu dan dia tetap melakukan replikasi asam nukleat, tapi ternyata asam nukleat virus bukan asam nukleat sel inangnya. Dan di sini virus dapat memproduksi bagian-bagian dari tubuh agar nanti di fase perakitan dia akan membentuk virus yang utuh gitu. Lalu yang keempat, ada fase yang namanya perakitan atau assembling. Nah, fase perakitan ini lanjutan dari fase sintesis. Setelah sudah diaktifasi atau sudah diambil alih kerja sel inangnya, terus virus juga sudah membentuk struktur-struktur tubuh secara terpisah, belum sempurna. Nah, di fase perakitan ini sudah terbentuk virus baru, artinya sudah lengkap struktur tubuhnya. Makanya kenapa di sini juga bisa disebut sebagai fase pematangan. Nah, dalam satu sel inang biasanya terdiri atau terbentuk lebih dari 100 virus baru. Gitu, jadi cepat banget ya prosesnya. Dan yang terakhir ada fase yang namanya fase pelepasan atau litik atau lisis. Nah, ratusan virus baru atau ratusan atau berapa ribu virus yang telah matang tadi itu berkumpul pada membran plasma sel inang untuk menghancurkan lagi membran plasma sel inang pakai enzim lisozim. Nah, nantinya sel inang akan pecah atau yang disebut dengan lisis dan mati karena sudah dihancurkan oleh virus-virus baru. Yang kemudian nanti virus-virus baru itu yang tadi ratusan itu keluar gitu. Jadi dia bisa keluar dan bisa kembali pada sel baru yang akan nanti dia injeksi lagi, jadi balik lagi ke awal, ke fase adsorpsi gitu ya. Sampai sini paham ya, fase litik atau siklus dari litik gitu. Lalu yang kedua ada siklus atau daur yang namanya lisogenik. Nah, siklus perkembangbiakan ini virusnya bersifat laten karena periode satu siklus itu cukup lama dalam tubuh inangnya. Nah, lamanya siklus pada siklus lisogenik itu dipengaruhi oleh virulensi atau ketahanan sel inang terhadap partikel virus penginfeksi. Nah, di sini ada 4 tahapannya. Terdiri dari fase pelekatan, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. Kalau tadi yang litik adalah, yang lisogenik ada 4 tahapan. Fase yang pertama itu pelekatan atau adsorpsi. Nah, ini sebenarnya hampir sama juga dengan siklus atau dengan fase pelekatan yang ada di daur litik gitu. Jadi melekat ke sel inang lalu melubangi membran plasma dengan enzim lisozim. Itu sama. Lalu yang kedua ada fase penetrasi, juga sama, memasukkan asam nukleat virus ke dalam sel inang gitu. Asam nukleatnya tadi DNA atau RNA. Lalu yang ketiga ada fase penggabungan atau integrasi. Di sini asam nukleatnya akan bergabung dengan kromosom inangnya, makanya disebut dengan profage. Nah, di sini sel inang tidak mengalami lisis atau kehancuran. Jadi sel inang dapat tetap melakukan metabolisme dan reproduksi seperti sebelum terinfeksi virus. Hanya saja saat sel inang membawa asam nukleatnya virus sebagai bagian dari kromosomnya. Jadi ternyata di fase penggabungan itu kan tidak mengalami lisis ya sel inangnya, tetap dapat melakukan produksi sama seperti sebelum terinfeksi, tapi dia ikut bawa si asam nukleat DNA atau RNA dari si virus gitu. Lalu yang terakhir ada fase pembelahan. Nah, pada fase ini ketika tadi materi genetik virusnya ikut
Di kromosom sel tubuh inang, virus memanfaatkan proses pembelahan sel inang untuk penggandaan materi genetiknya, jadi penggandaan DNA atau RNA. Nah, di sini makanya jumlah virus akan semakin banyak seiring dengan pembelahan sel tubuh inang. Gitu. Jadi di fase pembelahan, ketika sel inang melakukan pembelahan, ternyata virus ini memanfaatkan nih gitu. Jadi dia ternyata ikut menggandakan materi genetiknya, numpang sama kromosom dari sel inang gitu. Nah, pada kondisi tertentu, profage atau asam nukleat yang bergabung dengan kromosom sel inang sebenarnya dapat memisahkan diri gitu, dan dia bisa memasuki siklus litik. Tapi kondisi yang dimaksud barusan, kalau apabila sel inang ini kehilangan daya tahan tubuhnya atau kehilangan virulensinya terhadap partikel virus, atau dia mengalami tekanan dari lingkungannya gitu, misalnya seperti radiasi atau suhu yang terlalu tinggi. Jadi di sini ada dua kondisi, jadi bisa berhenti atau bisa tetap hidup untuk di dalam sel inang. Terus bisa juga dia melepaskan diri kalau misalnya sel inangnya kehilangan virulensi dan melanjutkannya ke tahapan litik. Gitu ya, paham ya? Sampai sini perbedaannya antara siklus litik dan lisogenik. Kalau tadi Miss sudah jelaskan terkait daur litik dan daur lisogenik, sekarang ada perbedaan yang mendasar atau ada variabel pembedanya antara siklus litik dan juga lisogenik. Nah, di sini ada nomor satu kondisi awal dari sel inang. Kalau siklus litik dia tidak atau non-virulen, artinya bisa hancur tubuh dari sel inang atau tubuh dari bakteri. Kalau lisogenik itu sifatnya virulen kondisinya, karena tadi kan yang ada di penjelasan lisogenik gitu. Nah, yang kedua jumlah tahapan. Kalau siklus litik ada 5 tahapan, kalau lisogenik itu hanya 4 tahapan. Yang ketiga ada kelanjutan dari siklusnya. Kalau siklus litik terhenti karena sel inangnya itu mengalami lisis atau rusak. Kalau yang siklus lisogenik ini sebenarnya dia bisa dilanjut ke siklus litik kalau daya tahan tubuh atau virulensi dari bakteri menghilang atau rusak atau tidak sanggup, tidak kuat ya, karena mengalami tekanan pada lingkungan luar. Lalu yang keempat ada aktivitas partikel virus dalam sel inang. Kalau siklus litik dia nonaktifkan kromosom sel inang dan mengambil alih kerja sel inang. Ini sudah Miss jelaskan tadi juga, kalau siklus lisogenik dia tidak mengambil alih kerja sel inang, tapi dia ikut gabung bersama nukleat bersama kromosom dari sel inang. Jadi asam nukleatnya virus, DNA atau RNA-nya dia ikut gabung pada proses pembelahan sel. Gitu ya bedanya. Tapi kan kalau yang litik dia menonaktifkan kromosom sel inang, tapi dia ambil alih kerja dari sel inang, makanya sel inang hancur. Lalu yang terakhir ada kondisi akhir dari bakteri atau dari sel inang. Nah, kalau yang siklus litik tubuhnya mengalami lisis dan mati atau hancur. Kalau yang lisogenik, sel inangnya tetap dapat melakukan aktivitas sel dan bereproduksi atau mengalami pembelahan sel. Gitu ya bedanya terkait siklus litik dan juga siklus lisogenik. Lalu virus bisa diklasifikasikan berdasarkan pada jenis sel inang yang akan diserangnya. Ini menjadi 4 kelompok 4 kelompok virus yang diklasifikasikan. Yang pertama ada virus penyerang bakteri atau bakteriofage. Nah, di sini tidak ada satupun bakteri yang tidak mengandung virus.
Jadi virus yang menginfeksi bakteri atau bakteriofage dapat berkembang biak dengan cepat dalam waktu yang singkat dan juga menghancurkan sejumlah bakteri. Contohnya adalah bakteriofage dari E. coli atau Escherichia coli. Contohnya ya. Lalu yang kedua ada virus dari tumbuhan. Nah, di sini sebagian besar penyakit tumbuhan itu disebabkan oleh virus. Jadi ada bahan genetik dari virus tumbuhan, yaitu RNA, dan dia menginfeksi secara langsung tanpa melalui perantara seperti serangga. Tadi contohnya itu ada di awal banget yang bisa dijelaskan, namanya adalah tobacco mosaic virus atau TMV. Dan ada lagi contohnya bed yellow virus, singkatannya BYV. Lalu ada virus pada hewan atau juga manusia. Nah, kalau virus sebenarnya hampir sama, karena bahan genetik virus hewan dan manusia itu berupa DNA atau RNA. Nah, kalau pada hewan, contoh virusnya itu bisa virus poliomyelitis dan virus influenza. Kalau pada manusia itu sebenarnya yang lagi hectic nih, yang lagi terkenal saat ini itu adalah virus corona atau COVID-19 alias kepanjangannya dari coronavirus disease pada tahun 2019 gitu. Bisa juga atau virus influenza yang menyebabkan penyakit flu pada manusia. Nah, di sini juga ada klasifikasi dari virus. Sebenarnya memang segala organisme itu pasti ada tingkatan taksonominya. Nah, kalau virus itu tingkatan taksonominya terdiri dari 4 tingkat. Terdiri dari ordo, namanya Mononega virales, lalu ada family, yaitu Filoviridae, lalu ada genusnya itu Filovirus, dan ada spesiesnya, misalnya contohnya virus Ebola ya. Makanya kenapa namanya jadi spesiesnya adalah Ebola virus Zaire. Kalau virus corona berarti COVID-19 atau coronavirus disease, nama sementara gitu. Nah, nanti di slide berikutnya Miss lampirkan berupa gambar dari penyakit-penyakit yang ada pada atau yang disebabkan oleh virus. Lalu ada beberapa metode atau 2 metode dalam pembuatan vaksin. Nah, kita tahu ya bahwa sekarang itu sedang gencar-gencarnya para ahli saintis ingin menemukan vaksin dari coronavirus gitu. Nah, ini ada 2 cara atau 2 metode. Yang pertama secara konvensional, artinya lampau ya, maksudnya jadul, tidak menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Lalu ada yang menggunakan teknologi canggih alias disebut dengan metode rekayasa genetika. Yang pertama dulu, metode pembuatan vaksin secara konvensional itu sebenarnya punya efek samping. Nah, ini bisa dilihat ya di sini efek sampingnya. Lalu yang selanjutnya ada tahapan mengenai pembuatan vaksin dengan cara rekayasa genetika. Nah, di sini vaksin yang dibuat dengan rekayasa genetika itu punya tahapan atau cara-caranya. Nah, ini yang sekarang para ahli lakukan. Tidak mungkin kan terus menggunakan metode konvensional atau jadul. Nah, yang pertama ada mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab penyakit dari virus gitu. Jadi dipisahkan dulu gen-gen penyebab penyakitnya. Lalu yang kedua, menyisipkan gen tersebut ke dalam sel bakteri atau sel hewan. Nah, sel bakteri atau sel hewan yang telah disisipkan
itu namanya atau disebut dengan rekombinan. Jadi gen-gen yang sudah dipisah tadi dicoba disisipkan ke dalam sel bakteri atau di kultur ya. Nah, rekombinan tadi akan menghasilkan antigen yang akan yang rekombinannya itu dikultur agar menghasilkan antigen yang banyak. Artinya kalau dikultur itu diperbanyak ya antigennya. Dan yang terakhir, antigen akan diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Jadi antigen dari rekombinan tadi sudah dikultur tadi juga sudah diperbanyak. Itu dipisah lagi. Jadi antigen yang sudah diekstraksi dipisah yang nantinya digunakan sebagai vaksin.